Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maulani dengan NIM 34021902231 dari kelas Manajemen H. Di sini untuk pertemuan ke-9 ada materi tentang menghitung reliabilitas dengan pengertiannya yaitu reliabilitas atau kepercayaan merujuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Kita mengenal ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Pada tulisan ini, kita hanya membahas mengenai reliabilitas internal. Kemudian di sini ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal, diantaranya banyak digunakan adalah menggunakan teknik belah dua atau split half. Kemudian ada ininya, menurut Sakaran secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk. Keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima. Dan lebih dari 0,80 adalah baik. Kemudian di sini ada unjuk kerjanya. Di sini ada langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah siapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel. Kedua, pisahkan instrumen genap dan ganjil. Kemudian 3, hitung skor total instrumen genap dan ganjil. Kemudian yang keempat, membuat rekapan total skor ganjil genap. Kemudian yang kelima adalah hitung korelasi genap dan ganjil. Kemudian kita akan melihat sebenarnya yang di buku juga pengertiannya, kemudian contohnya sama-sama saja. Karena sudah tertuliskan di sini, kita akan lanjut saja pada pengerjaan soalnya. Kita akan lanjut pekerjaan soalnya saja. Ya, ini merupakan kuesionernya. Ini lanjutan dari yang kemarin. Jadi yang kemarin kita buat set baru, kita langsung pindahkan saja ke sini dengan cara dikopikan saja. Kemudian, nah yang kita butuhkan hanya soal tentang pertanyaan-pertanyaannya, tentang ininya saja. Kemudian kita akan mengcopy. Ini yang pertama tentang kualitas pelayanan pramuniaga atau X1-nya. Kita akan mengcopy. Kita langsung saja copy. Bisa juga ditarik. Kita coba copy saja. Ya, sudah ada. Berarti yang kedua tadi adalah memisahkan antara yang ganjil dan yang genap. Sebentar. Kita akan memisahkan yang mana yang ganjil dan mana yang genap. Kita coba ini. Kita tulis saja langsung ya. Ganjil, kemudian yang ini adalah genap. Kemudian untuk memisahkannya, kita langsung saja, kita klik, kita tekan, kita klik, kita tekan CTRL ya. Kita pisahkan mana yang ganjil, mana yang genap. Kemudian ini genap, berarti kita pilih yang ganjil. Wah, terhalang pot. Kita CTRL-in. Sudah, kemudian kita jumlahkan dulu. Jumlah. Bentar ya. Jumlah. Kemudian kita tarik ke bawah untuk membuat, bentar.
Sebentar. Kenapa di sini ada ini? Sepertinya itunya terhapus. Judulnya sepertinya terhapus. Nanti kita pindahkan lagi, kemudian kita tarik dulu ke bawah untuk membuat kolom baru untuk jumlah. Setelah sudah, kita langsung autosum saja ya. Kita autosum. Kemudian yang ini juga autosum. Kita autosum. Kemudian sebentar karena kurang enak dilihat untuk judul. Kualitas pelayanan pramudiaga. Kemudian setelah ini kita akan rekap skor ya. Rekap bentar. Rekap. Kita akan rekap total. Ini kita ganjil, kemudian di sini genap. Kita akan membuat kolom baru. Sampai sini saja. Nah, sudah kita pindahkan yang di sini, enter. Sama dengan kita pindahkan yang di sini, enter. Kita langsung saja tarik ke bawah. Bentar, untuk saya suka memastikan benar salahnya. 4, 5, 3, 4. Kemudian setelah itu kita akan lanjut mengkorelasikan ini. Tapi sebelum itu, kita di sini, kita akan pergi ke data, kemudian ke data analisis. Untuk data analisis ini, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu ya. Dan saya telah melakukan download, jadi sudah ada data analisisnya. Kita pindahkan dulu ini. Kita ke data analisis. Kenapa ini seperti ini? Kemudian korelasi. Ini yang tadi dicoba. Kita hapus saja. Kita hapus juga yang ini. Kita ulangi lagi. Kita ke data analisis. Korelasi. Wah. Kita langsung saja di sini ya. Ganjil. Kemudian enter. Ininya kita checklist. Kemudian pada awalnya ini di sini. Kemudian kita pindahkan ke atas. Kemudian ininya kita hapus. Kita pilih kotak mana yang akan kita pilih. Kita pilih kotak yang ini. Kita enter. Kemudian oke. Sudah ya. Kita telah menemukan hasilnya, ini datanya, maka kita akan menulis jadi bentar, diperoleh angka reliability
jika diperoleh angka, bentar ya, karena ininya. Jika diperoleh angka reliability pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,74, artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Kita akan ininya akan pilih justify, ininya toh, kita checklist, kemudian oke. Nah, ini untuk hasil pengisian untuk kualitas pelayanan pramudiaga. Kemudian kita akan mengerjakan sama untuk yang jumlah pengunjung. Nah, untuk ini juga kuesionernya sama dari yang kemarin. Kita akan melanjutkan, kita pindahkan dulu. Kita akan membuat dua, di sini berarti ganjil genap. Untuk pengerjaannya sama ya, seperti yang tadi. Kemudian ini ganjil. Kemudian ini genap. Kita akan pilih, kita hapus yang genapnya dulu ya. Kita langsung hapus. Kemudian ini kita hapus yang ganjilnya. Kita hapus. Sudah, lanjut pada jumlah. Sangat kecil-kecil sekali. Jumlah, kemudian jumlah. Kemudian kita tarik ke bawah. Di sini, sampai sini. Ini juga sama. Kita buat ini. Kemudian setelah itu kita akan langsung saja kita autosum. Bentar, sumnya ketutup. Kemudian yang ini juga kita langsung saja autosum. Kemudian setelah ini kita akan, bentar, berarti ini ganjil, ini genap. Ini adalah untuk rekap total.
Kita buat dulu. Sebentar. Kita up totalnya hapus karena tidak enak dipandang. Backup total. Kemudian sama dengan kita enter. Kemudian ini juga kita enter. Kita langsung blok saja, kemudian kita tarik ke bawah. Lalu ingin memastikan dulu 20, 18. Walaupun memang pasti sudah benar. Kemudian setelah itu kita akan lanjut membuat analisis. Kita pergi ke data. Kemudian data analisis. Korelasi. Kemudian kita hapus. Kita tarik dari atas ke bawah. Enter. Kemudian kita hapus. Kita pilih yang ini. Kemudian kita enter. Lanjut saja kita oke. Kemudian kita akan menulis jadi sebentar. Ini hasilnya untuk yang ini untuk ininya kita ambil saja dari yang ini. Karena ini hasilnya, bentar. Tingkat kepercayaan dari hasil jawaban ini, ya, ini juga hasilnya baik. Delapan, hasilnya adalah baik. Ini untuk yang X2. Yang S2 judulnya, kenapa ini judulnya pada menghilang? Tentang jumlah pengunjung. Ini X2 tentang jumlah pengunjung. Kemudian kita akan lanjut mengerjakan yang jumlah pembeli. Di sini belum dipisahkan. Kita akan kembali sebentar. Membuat dua bagian. Jadi bagian ganjil dan bagian genap. Kita paste. Kemudian ini ganjil. Dan ini adalah genap. Kita akan pilih yang genapnya. Genapnya kita akan lihat. Mohon maaf. Tidak bisa dihapus. Kita ulangi lagi. Kemudian untuk genapnya berarti kita hapus yang ganjilnya. Kita hapus yang ganjilnya terlebih dahulu.
Oke, setelah seperti ini, kita akan membuat kolom baru, yaitu jumlah. Ini juga sama, jumlah. Kita akan tarik ke bawah. Hapus dulu ya. Kita ulangi. Kita hapus dulu ini ya. Jumlah. Kita tarik ke bawah. Kita potong. Kita buat kolom baru. Kemudian ini juga sama. Kemudian setelah ini kita akan langsung ke auto sum. Ke auto sum, kemudian ini juga langsung ke auto sum. Kemudian setelah ini kita akan buat rekap total. Ini ganjil, di sini genap. Bentar. Kita buat kolom baru sampai sini saja. Kemudian sama dengan, kita pindahkan ini ke sini. Sama dengan, ini juga sama, jumlahnya kita pindahkan. Kita saja, ya, bentar. Kita pastikan kembali, 30, 13. Selanjutnya. Nah, juga dialat. Kemudian setelah kita memisahkan ganjil genap, kita langsung ke mana? Ke analisis ya. Sebentar, ada azan duhur. Kita akan langsung ke data analisis. Data analisis core. Kita lihat apakah ini. Kita hapus saja, kita ulangi. Kita blok sampai sini. Kemudian kita enter. Kemudian untuk ininya kita akan memilih di sini. Kita kurang memastikan. Kita akan pilih sini, kemudian kita enter. Kemudian kita oke. Wow, hasilnya besar juga ya. Dan copy. Karena hasilnya di 80, berarti ini juga tadi menurut yang di soal, berarti ini tuh sangat baik. Berarti ini tuh baik. Bisa kita lihat dari yang pertama, hasilnya 73. Ini berarti jawaban responden adalah baik. Kemudian untuk yang B, yang X2, jawaban responden juga sangat baik. Juga baik. Kemudian yang C juga sama. Ini yang C adalah jumlah pengunjung, jumlah pembeli. Jawaban responden juga baik. Mungkin sekian tugas untuk pertemuan 9 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.